benarkah? Tentu saja. Tentu saja tidak, kenapa aku bohong sama kamu. Kamu kenapa di sini? Chen Fang, kamu duluan aja, nanti aku traktir makan. Oke, deal. Kamu ngapain? Aku di sini buat ngobrol sama teman sekelas dulu, oke? Di mana cewek di bangsal ini? Cewek mana? Chen Lin. Di mana Chen Lin yang tinggal di bangsal ini? Oh, jadi nama cewek ini Chen Lin. Teman sekelasku bilang dia udah pulang. Apa? Kamu kenapa gugup? Abang ipar. Kamu sama cewek ini hubungannya apa? Halo. Tolong bantu, aku telepon 70819 dan bilang. Berhenti pakai itu. Tang Xiaosue. Kamu bawa dia kemana? Bilang kamu bawa dia kemana? Aku bilang ya, kalau kamu berani sentuh dia, aku nggak bakal biarin kamu. Dia di mana? Duduk. Aku bilang duduk. Perilaku kamu belakangan ini semakin gak kayak abang iparku. Aku cuma pengen ngobrol baik-baik sama kamu. Kamu lagi mikirin apa? Aku datang ke sini hari ini buat minta tolong sama kamu. Ceraiin adikku. Aku Tang Xiaosue selalu bicara langsung. Aku nggak suka muter-muter. Kamu tahu apa yang udah kamu lakukan. Adikku udah terlalu menderita. Kamu lepaskan dia, dan ceraiin dia. Di mana Chen Lin? Kamu jawab pertanyaanku dulu. Cerai atau enggak? Kalau mau negosiasi syarat, jangan main-main sama aku. Kamu kan abang iparku, berani sekali aku mempermainkanmu. Gadis itu hilang ya. Tenang saja, aku bisa bantu mencarinya. Aku punya banyak teman di kantor polisi. Jangan main-main denganku. Tang Xiaosue, aku bilang sekali lagi. Kamu harus melepaskannya dulu, baru kita bisa bicara soal syarat. Kenapa buru-buru? Abang ipar. Tenang saja, kita bisa telepon polisi. Telepon polisi pasti bisa menemukan gadis itu. Aku takut kalau sudah telepon polisi, kalau gadis bernama Chen Lin ini terbunuh. Atau kehilangan tangan atau kaki. Aku tidak bertanggung jawab. Kalau adikmu tidak setuju cerai, Apakah kamu tidak punya cara lain? Tidak bisakah kamu jadi preman? Aku hanya ingin hasilnya. Besok jam 12 siang harus setengah penuh. kalau ada masalah di sini, Jangan khawatir, Haki 7969 akan terbang ke Los Angeles jam 2:15. Kamu bisa menemuinya setelah urusan adikku selesai. Kenapa tidak tidur lagi?
Lelang akan berakhir jam 10:30. Aku tidak boleh terlambat. Kamu benar-benar pergi. Aku harus pergi. Aku sanggup kalah, tapi aku harus kalah dengan jelas. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Wu Mantang, bagaimana dia menyerahkan lelang itu ke Zhang Qiuliang. Aku sudah menyetrika bajumu, dan aku mengganti dasimu. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus sebagai istri Song Jiangwo. Berpakaianlah dengan rapi. Ketika orang penuh semangat, mungkin keajaiban akan terjadi. Bu, kamu bisa duduk di luar sebentar. Kenapa kamu di sini? Aku merindukannya. Aku datang untuk menemuinya. Terima kasih. Aku berjanji pada ibu. Aku berjanji pada ibuku untuk membawanya ke Hainan untuk pemulihan. Aku mungkin tidak bisa. Jadi jika memungkinkan, saya berharap musim dingin ini, kamu harus membawanya ke Hainan. Tang Xiaoyu. Apa kamu tahu kenapa aku sangat menyukaimu? Karena aku suka melihatmu menari. Aku ingat saat aku di istana anak-anak. Pertama kali aku melihatmu menari. Aku langsung jatuh cinta padamu. Lalu kamu bergabung dengan kelompok tari dan nyanyi. Dari ruang latihan hingga ke panggung. Setiap penampilanmu. Tidak pernah sekalipun aku melewatkannya. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa aku begitu terpesona olehmu. Sebenarnya kamu pernah bilang bahwa selain menari, apa lagi yang hebat darimu? Tang Xiaoyu, kamu telah salah paham padaku. Kamu menikahiku hanya untuk membuat Song Changqing menyerah. Aku sudah tahu ini dari dulu. Kamu tak pernah mencintaiku. Bahkan sedetik pun tidak. Apa kamu pikir kamu berhutang padaku? Aku yang berhutang padamu. Lalu apakah kamu harus membayarku kembali? Bagaimana cara aku membayar?
Menarilah untukku. Aku akan menceraikanmu setelah tarian ini. Zheng Yu, aku ingin makan bakpao goreng. Baiklah, Bu. Kami akan membawa ibu ke sana setelah urusan kami selesai. Baiklah. Ya. Hidupku dimulai bersama Yunxia. Sebelum memeluk bumi, aku pernah memiliki hati yang kuat. Setelah mensucikan jiwaku, dunia kembali damai.
Ini kuncinya. Dan kamu yang atur sandinya. Mulai sekarang, benda ini menjadi milikmu. Ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Apa kamu bisa mengunci barang? Tapi bisakah kamu mengunci hatimu? Ini hanya formalitas belaka. Aku memberikannya padamu. Hanya untuk mengekspresikan perasaanku. Dua hal ini dulu adalah kenangan paling penting bagiku Song Changsing. Ada sebuah pepatah yang mengakhiri masa lalu dan menatap masa depan. Kamu tidak perlu ke lokasi konstruksi lagi. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Dan bersiaplah untuk memiliki bayi. Apa kau pikir kau Song Jiangwo? Dengan kekayaan ratusan juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tapi dengan kedua tanganku, bisa menopang istri dan anak-anakku. Masuk ke mobil. Hei, berapa harga brankas itu? Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk menunjukkan tekadmu. Cukup tulis surat pernyataan tekad. Ya. Apa kamu melakukan ini untuk Song Jiangwo? Apa urusan kakakku sudah selesai? Tunjukkan padaku sertifikat perceraian itu. Bisakah aku bicara dengan Chen Lin? Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku sekarang. Setelah kamu membantuku dengan satu hal terakhir, kamu akan melihatnya secara alami.
Halo. Apakah Tuan Wu Manteng ada di rumah? Jetadak di sini siapa kamu? Oh, aku dari toko peralatan tes yang Yuntian. Tuan Wu Manteng. Dia memesan set teh dari toko kami sebelumnya. Tapi dia belum datang untuk mengambilnya. Jadi aku membawanya kemari. Karena Tuan Wu Manteng tidak di rumah. Tolong tanda tangani penerimaannya. Terima kasih. Terima kasih. Kamu datang untuk meminta Song Jiangwo. Beberapa hari yang lalu, Zhang Qiuliang mentransfer 3 juta yuan. 3 juta yuan ke rekening pribadimu. Dalam 3 kali angsuran. Apa itu benar? Ini salinan sertifikat transfer yang dikeluarkan oleh bank. Dan ini adalah salinan rincian akun yang dikeluarkan oleh salinan rincian transaksi. Mereka cocok. Jika aku mengirim 2 dokumen ini ke kejaksaan, apa hasilnya? Apa maumu? Bagaimana menurutmu? Mr. Song. Halo, Presiden Song ada di sini. Kamu bisa datang hari ini. Aku sangat senang. Kamu benar-benar berpikiran luas dan berani. Kita bersaing secara adil. Disepakati. Kalau aku menang tender, kuharap kau memberiku restu. Aku tidak hanya ingin memberkatimu, aku juga akan memberimu hadiah besar. Malam ini, restoran berputar di lantai atas Hotel Ningzhou. Aku sudah pesan. Kamu yang traktir, aku yang bayar. Aku ingin semua orang tahu bahwa kita bukan pesaing, tapi saudara baik. Deal. Oke. Hahaha. Kamu tahu, aku juga meminta Qiu Zhengyu untuk mengirimkan set teko tanah liat ungu Haiyan ke ayahmu.
Ini bukan teko Zisha biasa. Dengan 100.000 yuan di dalamnya. Aku yang taruh sendiri. Aku tidak tahu apakah hadiah ini cukup berat. Kalau kejaksaan menerima laporan, menurutmu berapa tahun ayahmu akan dihukum? Tang Xiaoxian, kamu kejam. Kalau kamu ingin menyelamatkan ayahmu, kamu punya 20 menit. Telepon dia. Minta Wu Mantang mengumumkan. Berikan proyek pabrik Hongsing ke Song Jiangwo. Semuanya tolong tenang. Tender untuk pembongkaran dan renovasi pabrik kapas Hongsing. Konferensi pers dimulai sekarang. Sekarang mari kita sambut Direktur Wu Manteng dari Komisi Kota. Selamat datang. Bos properti yang terhormat di sini. Dan teman-teman dari pers. Selamat pagi-pagi ini. Wakil Wali Kota Wang punya janji mendesak denganku. Jadi aku terlambat setengah jam di sini. Aku ingin meminta maaf kepada kalian semua. Sekarang mari kita mulai rapatnya. Berdasarkan tinjauan dokumen lelang oleh tim ahli kota dan pemeriksaan aktual terhadap unit-unit peserta lelang, kota telah menugaskan saya untuk mengumumkan pemenang tender. Sekarang saya akan menjelaskan dasar dari proses tender ini. Untuk memberikan penjelasan kepada kalian. Tinggal 10 menit lagi. Kamu anak yang sangat berbakti. Kamu di sini. Kamu tidak peduli dengan nyawa ayahmu. Baiklah. Jika kamu tidak meneleponnya, maka saya akan menelepon kejaksaan. Tidak apa-apa. Jika Qiu Zhengyu tidak menjawab telepon saya dalam 10 menit. Dia akan melaporkan kasus ini untuk saya. Kesimpulannya, untuk membimbing perkembangan sehat industri real estate Ningzhou, kita harus bertekad bulat dan mendorong keragaman serta persaingan
Dan kita tidak boleh membiarkan satu perusahaan mendominasi. Pemimpin punya muka. Bos mendapat untung. Rekan-rekan terluka. Dan menipu rakyat. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kami katakan bahwa kualifikasi harus dinilai berdasarkan potensi. Dan potensi. Kita harus berusaha keras dan bertekad untuk membina lebih banyak kesadaran dan reputasi baik di industri real estate baru. Bagi beberapa orang, mungkin akan mengalami sedikit penderitaan, dan mungkin harus membayar beberapa kerugian dan biaya. Tapi inilah arahnya, yang akan diterapkan kota dengan teguh. Arah reformasi real estate. Jadi, berdasarkan prinsip demokrasi terpusat, kami sepenuhnya menghormati otoritas kelompok ahli. Jika kamu mengerti, kamu harus melaksanakannya. Kamu harus melaksanakan meskipun tidak mengerti. Hari ini teman-teman dari media di Ningzhou ada di sini. Saya tegaskan kembali keterbukaan dan transparansi. Berkomitmen pada reformasi. Dan kami akan memberikan manfaat serta melakukan hal-hal nyata untuk rakyat. Ini adalah kriteria penilaian untuk tender ini. Sekarang saya umumkan proyek pembongkaran dan renovasi. Perusahaan real estate pemenangnya adalah. Ada panggilan darurat. Angkat itu. Aku tahu. Maaf, tolong tunggu sebentar. Halo, Berikan proyek pabrik Hongsing kepada Song Jiangwo. apa katamu? Aku bilang berikan proyek pabrik bintang merah kepada Song Jiangwo. Sekarang, aku umumkan proyek pembongkaran dan renovasi pabrik kapas Hongsing. Perusahaan real estate yang menang adalah Ningzhou National Culture Real Estate Co. Ltd. Tang Xiaosue. Apakah kamu berjanji akan membebaskan ayahku? Ini kesepakatan. Aku menghargai kontrak dan kredibilitas. Jangan khawatir. Ayahmu aman. Di hadapanmu.
Aku tidak punya harga diri di hadapanmu. Aku beritahu kamu, jauhi Song Jiangwo. Kamu terlalu dekat dengannya. Kamu akan mendapat masalah. Aku menyarankan kamu untuk meninggalkannya. Song Jiangwo, kalau kamu terus berulah seperti ini, cepat atau lambat kamu akan lebih buruk darinya. Apakah aku terlihat seperti bajingan? Ya. Halo Tuan Zhang. Qiu Zhengyu. Qiu Zhengyu. Kamu bajingan, keluarlah. Qiu Zhengyu. Dia kabur. Seseorang. Cepat. Kalian semua, cepat cari bajingan itu untukku. Cari bajingan Qiu Zhengyu itu untukku. Aku tidak pernah menyangka akan memenangkan tender. Ketika si tua mengumumkan beritanya, seluruh tempat itu hening. Dan tidak ada yang berani berbicara. Aku berbalik melihat Xiang Qiuliang. Diam saja duduk seperti orang bodoh, tidak bergerak. Sampai para wartawan itu bergegas mendekatiku dan terus memotretku dengan kamera. Aku sadar aku telah memenangkan tender. Aku benar-benar menang. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa punya ide ini? Bukankah ini semua yang pernah kamu lakukan sebelumnya? Kamu sekarang orang penting. Trik hina seperti ini. Hanya orang seperti aku yang akan melakukannya. Jadi kita adalah pasangan. Kita sangat cocok. Kakakku benar. Dia bilang cepat atau lambat akan menjadi bajingan sepertimu. Aku pulang. Kamu tidak bisa pergi kemanapun hari ini. Kita perlu merayakan. Kakakku dan Qiu Zhengyu bercerai. Kamu baru saja setuju. Aku memaksanya. Kamu sebaiknya kembali dan menemui Wu Tingting juga. Ayah semakin tua dan akan pensiun akhir tahun ini. Aku tidak akan melupakanmu. Dengarkan aku. Ceraikan Song Jiaguo. Orang ini kejam. Dia akan melakukan apa saja. Dia akan melakukan apa saja.
Aku bisa melakukan apa saja. King. Jangan bilang apa-apa. Aduh. Pacar kecil itu pergi. Terima kasih. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Berikan aku kesempatan. Ikutlah denganku dan biarkan aku membalasmu dengan baik. Tidak. Sejak aku meninggalkan Guosue dan kamu, aku tidak pernah berpikir untuk pergi denganmu lagi. Mengingat situasi saat ini, aku khawatir kamu tidak bisa menghindarinya. Sang Qiuliang sedang mencari kamu dengan pisau. Jika dia menangkapmu, hasilnya bisa dibayangkan. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentangku, tapi aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku. Aku benar-benar melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Bakwan gorengnya enak. Ibu, apa yang kamu katakan? Kemarin malam aku bermimpi. Aku bermimpi Zheng Yu membelikanku bakwan goreng lagi. Oke, nanti aku belikan untukmu. Kamu seharusnya tidak bercerai dengan Qiu Zheng Yu. Aku tahu kamu pergi ke kantor urusan sipil kemarin untuk mengurus prosedur perceraian. Kenapa kamu begitu tidak memuaskan? Kenapa kamu tidak bisa melupakan Song Changqing? Kamu membenciku. Aku tahu kamu akan membenciku seumur hidup. Ayahmu marah padamu. Kamu tidak mendengarkannya. Aku menyuruhmu menikahi Qiu Zheng Yu. Sekarang kamu tidak mendengarkan aku. Apa kamu ingin membuatku marah juga? Aku tidak. Aku tidak. Bukan aku yang ingin bercerai dengannya. Dia yang ingin bercerai denganku. Ibu, dengarkan baik-baik. Qiu Zheng Yu membuangku. Dia yang tidak menginginkanmu lagi.
Apa kamu pikir putrimu tidak cukup menderita? Apa kamu harus membiarkan orang lain megang putrimu untuk bahagia? Kyu Zhengyu telah melepaskanku. Kenapa kamu tidak melepaskanku? Ibu. Terkadang aku sangat iri padamu. Jika aku menjadi orang gila mungkin lebih baik. Dan akan ada lebih sedikit rasa sakit. Kamu tinggal di sini dengan tenang. Aku sudah mengatur semuanya, jangan khawatir. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Beberapa hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya terpaksa melakukan ini. Aku hanya peduli pada hasilnya. Tidak peduli apa yang terjadi. Kamu tidak boleh marah pada Tante You. Aku terlalu impulsif. Ibumu bilang, kamu sudah bercerai. Karena penyakit Tante You. Aku sudah bergaul dengan Xiao Xiao, dan kamu seperti teman. Beberapa hal dengan segala hormat. Kamu bilang, Jika kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, kamu pasti tidak bisa tenang untuk merawat Tante You dengan baik. Situasi Tante You sangat spesial. Jangan pikir dia selalu bingung. Sebenarnya kadang-kadang dia sangat waras. aku tahu. Apa yang dikatakan ibuku hari ini masuk akal. Ketika aku mengobrol dengan Bibi You, dia paling sering menyebutkanmu. Dan kamu adalah orang yang paling dia khawatirkan. Kamu bilang kamu sudah bercerai. Bagaimana dia tidak bisa cemas? Dr. Qin, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu dengan mengatakan ini. Aku mengerti situasimu saat ini. Tidak mudah bagi seorang wanita. Kembalilah untuk belajar. Mari kita bergabung lagi. Dan membuat sinologi lebih besar dan lebih baik. Di masa depan kamu akan memiliki semua yang aku miliki. Guo Sue memiliki kamu, dan Tang Xiao Sue sudah cukup. Aku tidak bisa membantumu banyak. Kamu bisa membantuku begitu banyak. Apa yang bisa aku lakukan? Aku akan membantumu menghancurkan Sang Qiuliang. Benar. Masa depan Go Sue adalah Go Public. Untuk Go Public, kita perlu mengakuisisi lebih banyak perusahaan seperti Tianjin untuk memperluas aset. Kamu sudah menjadi wakil presiden Tianjin selama bertahun-tahun. Sang Qiuliang, berapa banyak hal curang yang dia lakukan? Kamu tahu lebih baik dari siapapun.
Kita hanya perlu mengungkap rahasia dalam ini. Maka Zhang Qiuliang tidak akan bisa berdiri di Ningzhou. Kemudian Guo Sui akan mengakuisisi Tianying. Itu akan sangat mudah. Tentu saja. Menjatuhkan Zhang Qiuliang adalah dua hal dalam satu. Aku tidak ingin melihat saudaraku bersembunyi setiap hari. Hidup dalam kehidupan yang rahasia. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan menangani urusanku sendiri. Beri aku kesempatan. Setelah bertahun-tahun, urusanmu dengan Xiao Wang tidak pernah selesai di hatiku. Aku berutang padamu. Ibu sudah gila sekarang. Apakah kamu ingin membuatku gila juga? Katakan. Apakah kamu memaksa Qiu Zhenyu untuk bercerai denganku? Ya, Sudah kubilang jangan khawatir tentang ini? Xiao Sui. Aku yang minta maaf ke Qiu Zhenyu. Aku minta maaf untuk dia. Salahku karena tidak menjalankan tanggung jawabku sebagai istri. Dia punya wanita lain karena aku yang memaksanya. Jadi, aku harus menanggung semua rasa sakit sendirian. Aku mengakuinya dengan rela. Kamu tidak perlu ikut campur. kamu mau tapi aku tidak. Aku sudah seperti ini. Tidak ada harapan lagi. Tapi kamu berbeda. Kakak. Sejak kecil kamu adalah harapan keluarga kita. Saat ibu masih waras dia selalu bilang bahwa kelak kamu akan melompat ke Beijing. Dan melompat ke gedung rakyat. Tapi sekarang kamu tidak bisa menari lagi. Kamu tidak punya cita-cita. Tapi setidaknya aku harap kamu bahagia. Aku tahu kamu sama sekali tidak bahagia. Selama aku masih ada, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Ada apa? Jangan gugup. Aku bukan mau bertengkar denganmu. Aku mau minta tolong. Bilang. Ada 300.000 yuan di dalam tas ini. Aku mau kamu transfer ke Xiaoyu. Aku tidak akan ikut campur antara kamu dan Xiaoyu. Aku tidak akan ikut campur lagi. Kamu sudah merawatnya selama bertahun-tahun. Sudah terlambat untuk memulai sekarang.
Aku bercerai dengan Xiaoyu. Aku kasih tahu kamu dulu. Kamu sudah sampai sejauh ini. Semua itu salahmu. Karena kamu berpikiran sempit, dan tidak menghargai Xiaoyu. Ya, kamu benar. Tapi sudah terlambat bagiku untuk mengerti. Sebenarnya aku tahu, tidak ada apa-apa antara kamu dan Xiaoyu. Tapi kamu seperti jurang antara aku dan Xiaoyu. Terlalu lebar. Aku tidak bisa menyeberanginya. Sejujurnya, ini baik untuk bercerai. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Uang ini, kuharap kau mentransfernya padanya, sebagai biaya perpisahan. Aku akan memberikannya padanya. Dia tidak akan menerimanya. Kuharap dia akan bahagia di masa depan. Terima kasih. Ada hal lain? Hidup baik-baik dengan Cheng Jie. Jangan seperti aku. Bukan hantu atau manusia. Jiang Wo, aku pergi. Kau masih bisa mengingat Xiaowang dan aku. Aku sangat tersentuh. Aku akui aku tidak akan pernah menjadi bos. Tapi aku tidak akan menjadi umpan meriam orang lain lagi. Aku lelah dengan hidup ini. Lupakan aku saudaramu. Qiu Zhengyu.
Pergi dan lihat. Dua kelompok orang sudah bentrok di grup tari. Masen, cucu itu meminta Xiaowang untuk bersujud 3 kali. Abang ipar, sepertinya pertarungan ini tidak bisa dihindari. Bukankah dia saudaramu? Mengapa kau tidak bersujud 3 kali untuknya? Dan ini akan selesai. Ibuku sekarat. Lu Xiaoman ingin membakar dirinya sendiri. Aku tidak ingin mati. Kau masih punya saudara. Aku membayar transplantasi ginjal ibumu. Bukan karena kau membutuhkanku sekarang. Tapi aku membutuhkanmu. Aku seperti tangan basah dalam sekantong tepung. Aku tidak bisa melepaskannya. Jangan bilang apa-apa. Kita adalah saudara. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku bahkan berpikir. Qiu Shengyu sudah pergi. 300.000 yuan ini untukmu. Sejujurnya, aku selalu punya kesan buruk tentangnya. Dan meskipun dia agak mesum, tanpa diduga, pada akhirnya, dia bertindak seperti pria sejati. Aku ingin pergi ke Anhui untuk menemui ayah Qiu Zhengyu. Dia selalu baik padaku. Sekarang mereka sudah bercerai. Aku harus memberitahunya dan memberinya uang. Oke, aku akan ikut denganmu.